Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2096 sampai bab 2100, tidak, jangan. Wenlei dan yang lainnya berteriak memilukan, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa Anda lakukan sekarang kecuali orang kuat dari Tian's Mansion. Tidak ada yang bisa menjadi lawan Li Wenhai. Bunuh dia, kita tidak membutuhkan dia untuk memeras siapapun. Membunuhnya akan memaksa Tian's Mansion untuk mengambil tindakan. Perintah Richard sampai ke telinga Li Wenhai. Baik. Bunuh. Li Wenhai meninju Zhou Yingying. Pukulan ini bisa membuat Zhou Yingying menghilang di tempat. Wenlei, Zhou Nanyan dan yang lainnya semuanya menangis. Tak satu pun dari mereka ingin melihat pemandangan ini. Bagaimanapun juga, mereka tetap tidak bisa menyimpannya. Pada saat kritis, bayangan hitam muncul dengan kecepatan yang tidak disadari oleh Li Wenhai. Boom, lawan juga meninju Li Wenhai dengan kuat dan menjatuhkannya kembali. Kemudian, pria itu meraih Zhou Yingying dan langsung pergi, berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di tempat. Li Wenhai segera mengejarnya. Pria itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Namun Li Wenhai mampu mengejar ketinggalan. Namun seorang master tampaknya menghentikan Li Wenhai di tengah jalan. Bahkan jika Li Wenhai terbunuh di tempat, itu tetap akan memperpanjang waktunya. Selain itu, serangan itu dilakukan dengan sekitar 4 atau 5 gelombang ahli datang untuk menghentikan Li Wenhai. Bahkan jika setiap gelombang orang memblokir mereka selama beberapa detik, total waktu akan cukup bagi pria misterius itu untuk melarikan diri bersama Zhou Yingying. Setelah Li Wenhai mengatasi semua rintangan, di manakah orang-orang? Bahkan jika dia sekuat dia, tidak akan ada jejak yang tersisa. Pria misterius itu sudah lama menghilang. Li Wenhai tercengang. Semua orang tercengang, jelas pihak lain sudah siap. Bahkan orang-orang yang akan menghentikannya dipilih, hanya untuk menyelamatkan mereka. Siapa? Siapa? Semua orang bingung. Ini sama sekali bukan orang kuat dari Tian's Mansion. Jika orang kuat di Tian's Mansion tidak menyelamatkan orang secara diam-diam, mereka akan melakukannya secara langsung. Jadi siapa yang menyelamatkan orang? Semua orang yang berhubungan dengan Ye Junlin ada di sini. Dewa pembunuh rakyat jelata ada di sini. Tim rahasia juga ada di sini. Siapa itu? Terlebih lagi, dia sangat kuat sehingga dia bisa menjauhkan orang dari Li Wenhai. Ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Kekuatan ini jauh kalah dengan kekuatan dewa pembunuh Buyi. Dia sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa mengambil siapapun dari Li Wenhai. Dan orang ini pasti sangat paham dengan kekuatan Li Wenhai. Dia tidak akan pernah mengganggunya sedetik pun dan melarikan diri begitu saja dengan seseorang. Dan blokir mereka secara bertahap untuk menunda pelarian mereka. Ini dipersiapkan dengan matang, bodoh. Mereka semua bingung. Semua orang bertanya-tanya siapa yang mengambil Zhou Yingying. Setelah dipikir-pikir, tidak ada orang seperti itu. Pembunuh biasa itu tercengang. Dia adalah satu-satunya orang yang hadir yang mengetahui bahwa Ye Junlin masih hidup. Mungkinkah Ye Junlin mengambil tindakan? Namun menurut karakter Ye Junlin, bagaimana dia bisa menyelamatkan seseorang lalu pergi? Li Wenhai pasti akan dibunuh. Terlebih lagi, dia masih mundur. Mustahil. Mungkinkah King Long dan yang lainnya? Tapi dewa pembunuh Buyi sangat akrab dengan mereka. Orang-orang ini sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menyelamatkan orang dari Li Wenhai. Jadi siapa orang ini? Orang yang paling tercengang adalah Li Wenhai. Dia akan meledak. Sejak datang ke Daxia, dia mengendalikan segalanya seperti dewa. Namun di saat kritis, seseorang menyelamatkannya dari tangannya. Ini memalukan. Li Wenhai sangat marah. Richard semakin marah. Apa yang terjadi dengan Li Wenhai?
Apakah kamu meminta orang untuk menyelamatkan orang darimu? Sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membunuh orang biasa. Sampah, sampah. Mendengar teguran Richard, Li Wenhai menjadi semakin marah. Dia segera melompat keluar dan mencari Zhou Yingning secara membabi buta. Dia harus membunuh orang ini, kalau tidak, dia akan merasa malu. Sisi lain, Zhou Yingning telah diselamatkan ke tempat yang aman. Zhou Yingning memandang orang asing di depannya, mengucapkan terima kasih dan bertanya pada saat yang sama, "Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Junlin saya?" "Iya, iya, tapi saya tidak berani menjalin hubungan." Pria itu menjawab, "Lalu siapa kamu? Bisakah kamu memberitahuku?" Zhou Yingning sangat penasaran. "Tentu saja, sebenarnya aku." Pria itu tersenyum dan berkata, "Ya, mereka semua memanggilku Dewa Jahat Awan Api." Itu benar, orang yang menyelamatkan Zhou Yingning pada saat kritis adalah Dewa Jahat Awan Api. Sejak saya melihat token itu, saya ingin mengikuti Ye Junlin sebagai budak. Pertama, dia melepaskan Ye Junlin, dan sekarang dia menyelamatkan ibu Ye Junlin. Atau menyelamatkan orang di tangan mitra. Jika Richard tahu bahwa Dewa Jahat Awan Api melakukan segalanya, dia mungkin akan muntah darah. Karena setelah Dewa Jahat Awan Api memberitahunya alasan itu, dia tanpa syarat percaya bahwa Dewa Jahat Awan Api bekerja sama dengan laboratorium dewa. Bahkan jika ada situasi yang muncul, dia tidak akan meragukan Dewa Jahat Huoyun. Namun siapa sangka Dewa Jahat Awan Api akan mengkhianatinya setelah melihat token tersebut. Dia melakukan ini 2 kali berturut-turut. "Dewa Jahat Awan Api, apakah itu kamu?" Zhou Yingning jelas tahu tentang Dewa Jahat Awan Api. Dia pernah dihasut oleh organisasi Matahari Hitam dan menjadikan Ye Junlin keturunan Dewa Jahat Awan Api, dan diburu tanpa henti. Zhou Yingning sangat terkesan dengan hal ini. Tanpa diduga, Dewa Jahat Awan Api akan datang menyelamatkannya sekarang. "Tuan, apakah Anda majikan saya di Junlin?" Zhou Yingning bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hei," Dewa Jahat Awan Api menghela nafas. "Seberapa berbudi luhur dan mampukah dia menjadi Tuan Ye Junlin? Apakah dia layak? Anda bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pelayan. Nyonya tua, mohon istirahat di sini sementara, akan berbahaya jika Anda pergi." Dewa Jahat Awan Api menempatkan Zhou Yingning dengan benar. Faktanya, keselamatan Zhou Yingning tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Selama Dewa Jahat Awan Api mengangkat tangannya dan berseru, "Ini adalah ibu dari pemegang token." Kemudian kekuatan ras kuno dari seluruh dunia akan bekerja keras untuk melindunginya. Dewa Pembunuh Bui segera menemukan King Long dan yang lainnya. Ditanya apakah mereka yang bertanggung jawab. "Bukan kami juga tidak cukup kuat." Semua orang bingung. "Menurutmu siapa orang ini?" Dewa Pembunuh Bui meminta King Long dan yang lainnya untuk menganalisis. Mungkin saja mereka mengenal seseorang yang tidak diketahui semua orang. "Saya tidak tahu, saya tidak bisa memikirkannya, kecuali bosnya sendiri, tapi bosnya masih mengasingkan diri." Semua orang menggelengkan kepala. Suzaku menyarankan, "Haruskah saya memberitahu bos tentang masalah ini?" Bagaimanapun, ibunya sangat prihatin. Pembunuh biasa itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, biarkan Tuan Ye mundur dengan damai, karena pria misterius ini menyelamatkan wanita tua itu. Lalu artinya wanita tua itu selamat, saya juga akan mencarinya." Itu benar, mampu menyelamatkan wanita tua itu berarti wanita tua itu pasti baik-baik saja. Urusan Li Wenhai di Daxia hanyalah masalah yang menjadi perhatian para eksekutif inti laboratorium dewa, hanya menonton pertunjukan. Kalau kinerja bagus mereka akan memuji, tapi kalau kinerja kurang bagus mereka tidak peduli. Yang saat ini mereka perhatikan adalah pengiriman kekuatan dan ras kuno dari berbagai tempat. Bos langsung Richard dan beberapa orang yang bermain poker badut berkumpul. "Kami berkomunikasi dengan ras kuno jauh di dalam padang es di benua utara.
ketika kami mengusulkan untuk bekerja sama dengan mereka dan membantu mereka, kami ditolak. Kami juga menemukan garis keturunan kuno dari benua barat dan ditolak. Tapi kami juga mendapat sedikit berita. Semua ras kuno ini dikirim. Seolah-olah mereka telah melihat suatu tanda dan sedang mencari seseorang. Tapi ada terlalu banyak informasi untuk diketahui. Ras kuno ini bungkam. Mereka tidak melakukannya. Katakan apapun. Jangan biarkan orang lain berpartisipasi. Peserta mati. Atasan langsung Richard menghela nafas. Saya harap ini akan bermanfaat bagi kita. Di sisi lain, Li Wenhai mencari sekeliling dan tidak dapat menemukan Zhou Yingying. Hal ini membuatnya marah besar. Pada dasarnya sampai membunuh orang yang terlihat. Inilah yang diizinkan Richard. Yang dia inginkan adalah Li Wenhai membuat kekacauan di Daxia. Beraninya kamu? Bagaimana bisa Daxia membiarkanmu bertingkah liar? Terdengar teriakan dingin satu demi satu. Orang kuat sejati dari Tian's Mansion telah tiba. Mereka menemukan Li Wenhai. Sebanyak 3 orang datang ke Li Wenhai. 3 orang parubaya, 2 pria dan 1 wanita. Mereka mengenakan jubah panjang dan sepatu kain. Kostum dari era Republik Tiongkok. Tapi sebenarnya mereka berasal dari zaman itu. Namun 3 orang yang terlihat biasa saja sebenarnya dikirim oleh Tian's Mansion untuk menekan Li Wenhai. Ini tidak terbayangkan. Richard dengan cepat meminta orang-orang untuk memeriksa informasi ketiga orang ini melalui informasi yang dipindai oleh Li Wenhai. Orang kuat yang bisa diutus saat ini pasti akan berstatus di Tian's Mansion. Jadi Richard harus memperhatikan. Saya harus mengatakan bahwa Badan Intelijen Laboratorium Dewa benar-benar menakutkan, karena mengontrol semua data yang berumur hampir ratusan tahun di dunia. Hanya dalam beberapa detik, informasi ketiga orang ini telah ditemukan. 3 orang menghilang, tepatnya, 3 orang tewas. Di era yang penuh gejolak itu, ketiganya berumur pendek dan hanya muncul beberapa kali. Dan itu muncul di peristiwa besar atau muncul secara acak di beberapa tempat kecil. Mereka ibarat manusia biasa yang lenyap dalam sungai panjang sejarah. Sama seperti banyaknya orang yang mati kelaparan saat itu. Tidak ada perbedaan antara rasa keberadaan dan hewan yang mana. Tidak ada yang akan memperhatikan. Tidak peduli seberapa banyak aku memeriksanya, aku tidak akan menemukannya. Tapi laboratorium dewa sebenarnya punya informasinya. Ini adalah 3 orang yang luar biasa. Penglihatan telah muncul sejak masa kanak-kanak, atau beberapa hal aneh telah terjadi. Mereka semua ditinggalkan oleh keluarganya sebagai monster. Namun nyatanya mereka tidak mati dan kemudian muncul kembali. Tanpa diduga, ketiga orang ini dipilih oleh Tian's Mansion. Saya harus mengatakan bahwa laboratorium para dewa itu menakutkan. Semua orang seperti itu telah ditemukan. Ada juga informasi. Tapi apa kekuatan tempur ketiga orang ini dan apa yang bisa mereka lakukan? Laboratorium para dewa ini tidak tahu. Tapi ini adalah permulaan. Yang diinginkan Richard adalah menggali kartu truf Tian's Mansion sedikit demi sedikit. Akan lebih baik jika semua master diekspos. Kemudian pelajari satu persatu dan rumuskan rencana yang ditargetkan. Inilah yang disebut mengetahui diri sendiri dan musuh dan Anda tidak akan pernah berada dalam bahaya. Uji kekuatan ketiga orang ini, perintah Richard. Li Wenhai segera membunuh mereka bertiga. Ketiganya menolak mundur dan melakukan serangan balik. Boom, boom, boom. 3 tembakan telapak tangan yang tampaknya biasa saja. Namun ia memiliki kekuatan yang menakutkan seperti gelombang yang bergejolak. Hancurkan Li Wenhai secara langsung. Begitu ketiga orang ini mengambil tindakan, terlihat jelas bahwa mereka jauh di atas Wen Lei dan Dewa Pembunuh biasa. Wen Lei, Li Ziran dan Zhou Nanyan semuanya saling kenal. Karena saat mereka bertiga pertama kali memasuki Tian's Mansion, ketiganya sedang membimbing mereka. Tentu saja Junjun dilatih oleh orang yang lebih kuat. Kali ini, Tian's Mansion mengirim ketiga orang kuat ini untuk memberi banyak perhatian pada Li Wenhai.
Ambillah. Ketiga bos itu mengambil tindakan bersama, langsung mencoba mengunci Li Wenhai sampai mati. Li Wenhai langsung berada di bawah tekanan, tapi fisik Li Wenhai abadi, dan tidak peduli seberapa besar tekanan yang mereka berikan padanya, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Li Wenhai mencoba melawan, tetapi ketiganya sangat kuat dan mampu menahan semua serangannya. Jadi tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Li Wenhai berada di level yang sama dengan ketiga orang ini. Richard meminta anak buahnya menganalisis kemampuan tempur, kelebihan dan kelemahan ketiga orang tersebut. Sepertinya tubuh energi murni Li Wenhai telah mencapai batasnya, hampir sama dengan ketiga orang ini. Jika kita ingin mengeluarkan kartu truf Tian's Mansion nanti, tubuh energi murni harus ditingkatkan. Kebetulan saja eksperimen Li Songkui berhasil hari ini, dia lebih baik darinya. Bahkan lebih, Zhang Wentao, Li Mengyu dan yang lainnya juga berhasil, kirimkan mereka segera. Selanjutnya, Richard akan mengirimkan lebih banyak badan energi murni, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Bagaimanapun, kaum muda memiliki keunggulan dalam kebugaran jasmani. Li Wenhai mundur dulu, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Setelah menerima perintah Richard, Li Wenhai segera dievakuasi. Meskipun ketiga orang ini kuat, mereka tetap membiarkan Li Wenhai melarikan diri. Dia tidak bisa mengejarnya, bahkan jika dia mengejarnya. Saya pikir dengan mundurnya Li Wenhai, bahayanya hilang. Siapa yang tahu bahaya yang lebih besar akan datang. Kali ini Li Wenhai diketahui semua orang, kualitas keabadian. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika Tian's Mansion mengirimkan orang yang benar-benar kuat, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Semua orang mencoba mencari tahu bagaimana Li Wenhai berubah menjadi pria kuat. Semua negara di Daxia mulai pusing. Setiap orang pusing memikirkan Li Wenhai. Apa yang harus Anda lakukan jika sisi Anda cocok? Tetapi mereka tidak tahu bahwa Li Wenhai adalah mahakarya laboratorium dewa. Jika saya tahu, saya akan menjadi gila. Li Wenhai kesal karena dia tidak membunuh Zhou Yingying. Faktanya, bagi Richard, jika Ye Junlin meninggal, tidak masalah apakah ibunya membunuhnya atau tidak. Namun, kemampuan menyelamatkan orang-orang dari Li Wenhai menarik perhatiannya. Siapa orangnya? Tian's Mansion telah dikesampingkan. Dia tidak tahu siapa orang itu. Tetapi melalui analisis, kelompok orang ini tahu banyak tentang badan energi murni. Lihat, orang-orang yang mereka kirim untuk menghentikan mereka secara khusus menargetkan badan energi murni. Sesuatu, tapi sekarang tidak banyak orang yang tahu tentang tubuh energi murni, kan? Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa Li Wenhai adalah tubuh energi murni, dan tidak ada yang tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kita. Hal ini membuat Richard jatuh ke dalam keraguan. Apakah ini organisasi Alkitab? Tapi mereka tidak punya alasan. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkan seorang wanita tua. Itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Pencuri rumah tangga sulit dicegah. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah dewa jahat awan api. Di Istana Gelap organisasi Alkitab, sekarang badan energi murni di laboratorium dewa telah resmi muncul. Tidak ada yang memikirkan cara untuk menghadapinya. Mereka abadi, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kamu tidak bisa membunuh mereka. Ming Xie Shen dan yang lainnya berdiri di bawah dan mau tidak mau berkata. Suara mengejek datang dari kejauhan. Itu tidak cukup kuat. Apakah Dewa Kegelapan punya cara untuk menangani tubuh energi murni? Semua orang terkejut. Dewa Kegelapan mencibir. Dia mengabaikan semua orang dan pergi melihat kemajuan Li Ziran. Begitu dia masuk, suasana mematikan dan menakutkan datang. Jelas sekali Li Ziran telah mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, Li Wenhai tetap bersikap rendah hati, dan Tian's Mansion tidak mengambil tindakan apapun. Mungkin karena mereka sedang mempelajari cara menangani tubuh energi murni. Beberapa waktu berlalu, industri Kunlun berkembang pesat dengan dukungan semua pihak,
dan kecepatannya sebanding dengan roket. Ini telah lama melampaui skala teknologi Shenlong. Masih mempercepat pembangunan, dan mengembangkan banyak senjata dan produk canggih. Memenangkan semakin banyak orang jenius, para jenius ini sebenarnya punya banyak ide. Namun kenyataannya terlalu banyak keterbatasan, termasuk pendanaan, lingkungan, dan lain-lain. Mencegah mereka mengeksekusi ide-ide dalam pikiran mereka. Tapi industri Kunlun menyediakan panggung untuk mereka. Biarkan ide-ide jenius ini dimanfaatkan, dan rencana penelitian ilmiah satu demi satu diusulkan dan direalisasikan. Kecepatan perkembangan industri Kunlun mengejutkan Bui Sasen dan lainnya. Pada saat lawan bereaksi, industri Kunlun mungkin sudah tertinggal. Tubuh energi murni Richard berkembang pesat dan menjadi semakin matang. Semua keluarga Li dan Zhao berhasil, dan tidak ada yang gagal. Mereka yang datang belakangan lebih baik dari Li Wenhai. Mereka diam-diam dikirim ke Daxia oleh Richard. Setelah semua orang berkumpul dengan Li Wenhai, mereka mulai melakukan hal-hal besar. Adapun rencana laboratorium Richard berikutnya, hanya untuk mengejar tubuh energi murni yang paling murni, mendekati atau bahkan melampaui Su Zhengji. Masih belum ada kabar dari Ye Junlin. Dia masih mundur, dan kemunculan kekuatan rasial kuno di seluruh dunia menjadi semakin sering terjadi. Mereka juga mencari pemegang token. Hanya saja pemegang tokennya menghilang begitu saja, tanpa jejak sama sekali. Meskipun Dewa Jahat Awan Api secara aktif mencarinya, tidak ada jejaknya. Akhirnya semua badan energi murni keluarga Li dan Zhao berkumpul. Hal ini membuat Li Tianhao dan orang tua lainnya sangat bersemangat. Keturunan mereka telah kembali, mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang berdiri di depan mereka tidak bisa disebut manusia. Sekelompok monster, jika orang-orang ini berkumpul, itu akan menjadi bencana. Li Wenhai sendiri yang menjungkir balikkan Daxia. Bahkan jika orang-orang kuat dari Tian's Mansion dikirim kemudian, tidak ada yang bisa mereka lakukan, Li Wenhai mundur sendiri. Sekarang sekelompok makhluk energi murni, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Bencana macam apa yang akan terjadi jika mereka bersatu? Setelah Li Songkui dan yang lainnya memperoleh kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak sabar untuk memamerkannya. Mereka menginginkan kendali dan status tinggi lebih dari orang kebanyakan. Menurut rencana Tuan Richard, kita orang-orang harus mendominasi seluruh Daxia. Ayo lakukan ini, kita akan membagi menjadi 2 kelompok, dan masing-masing kelompok akan mendominasi satu area. Begitu kita bertemu dengan kelompok kuat yang tak tertandingi, kita akan mengirimkan sinyal ke yang terdekat, segera pergi untuk mendukung. Jika lawan terlalu kuat, kita semua akan berkumpul bersama. Li Songkui, yang terkuat di antara mereka, dengan cepat menyusun rencana. Setiap 2 orang berangkat berkelompok dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Daxia. Segera, beberapa hari kemudian, hal seperti ini terjadi di Daxia. Seseorang yang misterius dan berkuasa muncul, mulai serangkaian pembantaian dan tekan setiap orang kuat. Orang kuat misterius ini terlalu kuat, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Mereka mengendalikan satu demi satu kekuatan, dan semua organisasi berada di bawah kendali. Siapapun yang tidak menyerah akan dibantai dan dimusnahkan. Semua penjaga yang diatur oleh Tian's Mansion dan Yanlong Guard dihancurkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Tampaknya begitu orang-orang kuat misterius ini muncul, mereka menuju ke arah para penjaga. Tiba-tiba terjadi ledakan di mana-mana, artinya, apa yang terjadi di Jiangbei beberapa waktu lalu telah terjadi di berbagai daerah. Menurut pemberitaan, orang kuat misterius ini sangat mirip dengan Li Wenhai. Cara mereka hampir sama, kesimpulannya segera diambil. Tidak hanya ada satu orang yang sangat kuat seperti Li Wenhai, tapi lusinan. Dan tersebar di seluruh Daxia, lusinan pria kuat seperti Li Wenhai membuatku pusing hanya dengan memikirkannya. Satu sudah cukup, Tian's Mansion lah yang mengirim 3 pembangkit tenaga listrik teratas untuk mengusirnya.
Sekarang ada lusinan, apa yang harus dilakukan? Dari mana asal kelompok orang ini? Semua pihak akan segera menyelidikinya. Investigasi ini mengejutkan semua pihak, karena lusinan orang ini semuanya terkait dengan keluarga Li dan Zhao di Jiangbei. Di antaranya adalah saudara laki-laki, putra, keponakan Li Wenhai, Del. Mereka semua adalah orang-orang yang melarikan diri dari krisis Xia besar dan akhirnya diasingkan oleh kerajaan Elang Perang. Pada akhirnya mereka tidak bisa masuk karena larangan tersebut. Tapi apa yang mereka alami sekarang? Kenapa mereka semua menjadi begitu kuat? Ada juga organisasi yang merencanakan kerusuhan di berbagai tempat di Daxia. Membunuh begitu banyak orang kuat, tidak normal. Hal ini membuat Yan Longwei dan Tian's Mansion pusing. Hanya satu Li Wenhai yang memberitahu mereka apa masalahnya. Ada lusinan sekarang, tak terbayangkan. Selama ini, mereka telah memeriksa Li Wenhai, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Setelah diusir, Li Wenhai menghilang begitu saja dan muncul kembali. Sepertinya tidak ada yang memegang kendali, namun kini puluhan orang muncul. Jelas sekali ada seseorang di balik semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Perwakilan dari Tian's Mansion mendiskusikan tindakan pencegahan dengan perwakilan dari Yan Longwei. Jelas apa yang mereka lakukan sekarang harus direncanakan. Jika kita langsung menekannya dengan kekuatan, maka Tian's Mansion dan klan Baolong perlu mengirim lebih banyak orang yang lebih kuat untuk menekannya. Li Wenhai tampaknya yang paling lemah di antara lusinan orang, ada begitu banyak yang kuat, apalagi menghadapi mereka semua, sulit untuk menghadapi hanya beberapa dari mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya perwakilan Tian's Mansion. Saya pikir kita harus bernegosiasi, cari tahu niat mereka terlebih dahulu. Jangan memulai perang secara membabi buta. Iya, solusi damai adalah yang terbaik bagaimanapun. Mereka dulunya adalah orang-orang Daxia, apapun yang mereka inginkan. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan mereka. Jika orang-orang ini dimanfaatkan oleh kita, itu akan lebih baik. Pada akhirnya, Yan Longwei dan Tian's Mansion mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Li Songkui dan yang lainnya. Menyerahlah pada mereka untuk saat ini, bersambung.